Salam semua, selamat pagi jemaat dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bertemu pada pagi hari yang indah ini, di mana kita meneruskan ibadah online kita pada minggu ini, sebab kita masih dalam tempo PKP. Dan kita bersyukur sebab Tuhan telah menyertai kita, memberkati kita, walaupun ketika ini dalam PKP, namun Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Jadi pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kita akan sama-sama belajar dan mendengar tentang firman Tuhan pagi hari ini yang bertajuk menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut. Sebelum itu saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar bapa-bapa yang mendengar, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat Hari Bapa saya ucapkan, Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Jadi kembali kepada tema firman Tuhan, yaitu menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut. Sempena dengan sambutan Hari Bapa, saya akan membawa kita belajar bersama-sama tentang menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut. Menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut bukanlah hal yang mudah, betul? Untuk menjadi seorang bapa yang bergelar ketua rumah tangga bukanlah satu hal yang mudah, sebab apa yang pasti yang kita hadapi sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah di dalam keluarga itu tanggungjawabnya sangat berat, di mana kita berhadapan dengan banyak sekali cabaran, tanggungjawab yang kita hadapi sebagai ketua dan kepala keluarga. Nah, jadi untuk menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut memang tidak mudah, tidak mudah untuk kita lakukan sebagai seorang bapa. Pribadi yang mana yang cenderung yang kita miliki sebagai seorang bapa? Ini satu pertanyaan. Pribadi yang manakah yang cenderung yang ada dengan kita? Ataupun bagaimana sifat yang cenderung yang ada dengan kita sebagai seorang ayah? Yang kita lihat di sini, yang pertama yang kita lihat kasih. Kasih adalah terlalu kasihan, dalam kurungan terlalu kasihan, susah berkata tidak. Jika kita seorang bapa, kita lebih cenderung kepada hal yang mana? Kita mengatakan bahwa kita adalah seorang bapa yang penuh dengan kasih. Terlalu kasihan, sehingga untuk berkata tidak itu sukar sekali. Kan? Ini yang kita lihat, yang kita hadapi sebagai seorang bapa. Setiap anak kita melakukan sesuatu dan kita lihat karena kita terlalu mengasihi mereka, sebab dia anak kita. Lebih-lebih lagi kalau satu-satunya anak kita, memang kita sangat mengasihi dia. Apa yang dia lakukan pun mungkin kita biar, sebab terlalu mengasihi, sehingga berkata tidak itu sukar, kan? Jangan itu sukar sekali. Bila kita lihat anak kita seperti ini, mungkin kehidupannya tidak seperti kehidupan anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena kita sangat mengasihi dia, fikir kita, nanti kalau saya larang dia, saya marah, dia kata saya tidak mengasihi. Nah, juga ini satu hal yang kita hadapi sebagai seorang bapa. Terlalu mengasihi, terlalu kasihan, sehingga berkata tidak itu sangat susah. Yang kedua, disiplin, kontrol. Banyak berkata tidak, peraturan yang selalu harus diikuti. Kan? Disiplin. Banyak berkata tidak. Yang baik pun anak kita lakukan, yang baik pun anak kita, saya pergi ini, kita katakan tidak. Saya mau berkumpul dengan ini, mengikuti program ini, tidak, jangan. Yang kita mau adalah anak-anak harus ikut peraturan kita. Kan ada
bapak seperti ini, saya bapak kamu harus ikut. Wah, ini A, B, C. Ikut. Semua apa yang saya cakap harus ikut. Kalau saya kata jangan. Sehingga program-program, sehingga aktiviti-aktiviti yang sepatutnya anak kita hadiri pun, sehingga aktiviti-aktiviti dalam gereja ada ibu bapak khususnya sebagai ketua keluarga yang menghalang anak-anak untuk jangan, tidak, kamu tuh berkumpul sebab kamu begini, begitu dan sebagainya. Pikiran kita yang cenderung kepada hal-hal yang tidak baik sehingga anak kita pun sebab mereka takut ikut saja. Kan ini kadang-kadang kehidupan yang dilalui kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Setiap orang selalu punya kecenderungan ke salah satu sisi, kan? Yang kita lakukan adalah pertama-tama kita harus tahu kecenderungan kita ke arah mana dan tahu kelemahan kita. Di dalam Kolose, kalau kita lihat dalam Kolose 3:21, kita baca dalam Kolose, Kolose 3 ayat 21. Sama-sama kita lihat. Kolose 3 ayat 21. Sama-sama kita buka dalam Kolose 3:21, dia berkata seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, jelaskan. Di dalam Kolose itu katakan bapak-bapak ataupun orang tua supaya tidak menyakiti hati anak-anak dengan cara didikan kita. Dalam Efesus juga berkata yang sama, yang serupa, bahwa kita harus mendidik anak tapi jangan sampai caranya salah. Ada orang tua, ada bapak, ada ayah yang bukan main disiplin dia lebih daripada susah mau cakap, kan? Dengan fikir dia berfikir bahwa bila saya mendisiplinkan anak saya keras seperti ini, nanti anak saya pasti akan ikut. Tetapi apa yang kita lihat bila kita lihat orang tua yang punya didikan seperti itu, anak-anak mereka bukan semualah, ada anak yang memberontak sudah. Sebab apa? Tidak pernah orang tua, tidak pernah bapaknya katakannya, meminta dengan baik-baik pergi ini, ikut kawan dan sebagainya. Tidak, dengan harapan bapak ini berfikir nanti kalau saya bagi green light, sesuatu pasti akan berlaku dan sebagainya. Sehingga anak akhirnya memberontak. Kan kita berfikir itu baik, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Kolose, jangan kita menyakiti hati anak-anak kita, kan? Dengan cara didikan kita. Mungkin kita berfikir cara didikan itu betul, tetapi harus seperti mana firman Tuhan tadi, tema harus kita menjadi bapa yang tegas. Dalam ketegasan itu ada kelemah lembutan. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai bapa yang bergelar bapa yang mengenal Tuhan, ayah yang mengenal Tuhan. Nah, jadi dalam Ibrani 12 menyatakan betapa Tuhan yang memberi disiplin pada anak-anaknya, kan? Dan itu karena kasihnya. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi anak kita, harus mendisiplinkan mereka dengan cara yang betul, harus mendidik mereka dengan cara yang betul, bukan dengan cara kita yang kasar dan sebagainya, sehingga anak pun takut, bukan menghormati tetapi takut, kan? Takut sebab dimarahi dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mengasihi, mendidik mereka dengan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi ketika berbicara soal disiplin, kita harus mengikut contoh apa yang
Tuhan lakukan. Okay? Dia mengasihi kita, dia mendidik kita dengan kasih. Dalam 1 Korintus 11:23, kalau kita mulai baca ayat 23 sampai ini tentang perjamuan Tuhan kan, di mana jemaat di Korintus mereka salah, mereka tidak mendengar cara didikan dan sebagainya, mereka melanggar, sehingga banyak jemaat di Korintus yang mati karena tidak menghargai apa yang Tuhan katakan, tidak menghargai apa nasihat, sehingga banyak yang meninggal katanya kan. Mereka salah, mereka katakan buat begini betul dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan. Mereka langgar. Nah, jadi sebagai seorang ayah, bapa yang mengenal Tuhan, ketua keluarga, kita harus menjadi bapa yang tegas. Okay? Kalau kita terlalu mengasihi anak kita, janganlah terlalu kasihan sehingga berkata tidak itu tidak. Susah keluar dari mulut kita. Semuanya ya. Apa yang anak kita buat, ya saja, oke saja. Ini salah kan? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang ayah Kristen. Dalam Alkitab ada 2 cerita yang kita dapat pelajari mengenai kegagalan sebagai seorang ayah. Mari kita perhatikan bersama. Okay? Pertama, kegagalan Imam Eli. Itu boleh kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Kegagalan Imam Eli sebagai seorang bapa. Dia seorang imam. Mungkin semua kita pernah mendengar tentang kisah ini, membaca tentang kisah Imam Eli, di mana dia tidak mengindahkan Tuhan. Dia seorang imam. Tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengenal dan tidak takut pada Tuhan. Mereka punya kedudukan sebagai imam, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Kenapa saya katakan demikian? Mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Kalau mereka tahu siapa yang mereka sembah, tentulah mereka menghormati, tentulah mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tentulah mereka tidak melakukan seperti mana yang telah dinyatakan dalam 1 Samuel 2 itu. Mereka melayani tetapi motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Motivasi mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini yang kita perhatikan. Kegagalan seorang imam yang bernama Eli. Nah, jadi dalam 1 Samuel 2:29, Imam Eli, ayahnya, juga melakukan hal yang sama. Punya kepentingan diri sendiri. Walaupun dia lihat anak-anaknya melakukan ini, kan? Dia hanya berdiam. Dia tidak katakan, anak jangan lakukan ini salah. Dia biar saja anak-anaknya melakukan yang tidak baik itu. Kita boleh baca apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Nah, jadi sehingga dalam 1 Samuel 2:29 itu, dia juga melakukan hal yang sama, punya kepentingan diri sendiri. Di tengah situasi seperti ini, Imam Eli salah, kan? Karena dia tidak memberikan disiplin pada anak-anaknya. Dia membiarkan, dalam arti kata, dia lebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, itu katanya dalam 1 Samuel 29 itu. Dan hukumannya dikatakan anak-anaknya akan meninggal dan seluruh generasinya tidak akan melayani lagi di bait Allah. Nah, ini akibat daripada apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Jadi, apakah kegagalan Imam Eli? Pertanyaan untuk kita, jawabannya adalah karena tidak tegas terhadap anak-anaknya. Sehingga dari awal lagi dia tidak melarang anaknya, jangan kamu seperti ini jahat di mata Tuhan. Mungkin pikirnya karena dia sangat mengasihi anak-anaknya, dia berdiam diri, dia diam saja, tetapi sebenarnya itu satu hal yang salah. Sehingga anaknya sudah terbiasa melakukan hal yang tidak baik,
Mereka sudah terbiasa melakukan dosa sehingga apa yang mereka lakukan sangat jahat di mata Tuhan, menyebabkan apa? Akhirnya apa yang kita lihat terhadap apa yang berlaku terhadap anak-anak Imam Eli. Yang kedua, kegagalan Daud. Dalam 2 Samuel 13, 21 sampai 22. Daud adalah raja yang bijaksana, itu kita tahu. Dan banyak hal baik yang kita boleh pelajari dari Daud sebenarnya kan. Tapi dia punya satu kelemahan sebagai orang tua yang dicatatkan dalam Alkitab. Memang kita tahu Daud adalah raja Israel yang cukup berjaya, cukup terkenal. Tapi dia punya suatu kelemahan sebagai orang tua. Daud pun kurang berani, dia pun kurang tegas dan disiplin kepada anaknya. Kebencian Absalom akhirnya membunuh Amnon karena Amnon memperkosa adik Absalom yang bernama Tamar. Cerita ini boleh kita lihat, baca dalam Alkitab. Menurut hukum Taurat yang ada di dalam imamat, Amnon harus dipanggil Daud untuk dihukum mati. Sebenarnya kan, tetapi Daud tidak melakukannya. Cuma yang kita lihat, yang dapat kita baca dari Alkitab, hanya disebutkan Daud sangat marah. Sangat marah. Akhirnya Absalom yang membunuh Amnon. Kan? Itu yang kita lihat. Sebenarnya kalau ikut hukum Taurat, Amnon harus dipanggil Daud untuk dihukum mati. Tapi tidak dilakukan. Dia hanya memarahi setakat sangat marah seperti itu. 1 Raja-Raja 1:6. Raja Daud sudah tua dan akan meninggal dunia. Kalau kita lihat, Adonia ingin menjadi raja lalu melakukan hal yang tidak berkenan dan kurang ajar. Baca ayat kelima daripada 1 Raja-Raja. Karena Absalom dan Amnon sudah tidak ada, Adonia dia mau menjadi raja. Sampai Nabi Nathan yang harus menasihati. Kemudian Bathsheba memberitahu Daud bahwa Salomo lah yang sudah dinyatakan untuk menjadi raja. Tapi Daud membiarkan Adonia melakukan hal itu. Akhirnya perang saudara terjadi lagi dan akhirnya Salomo harus membunuh Adonia. Daud salah karena tidak tegas dan mendisiplinkan anaknya ketika salah. Sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, tegaskah kita? Kalau kita tegas, dalam ketegasan kita ada sikap, ada kelemah lembutan. Mesti kita tahu cara kita mendidik anak kita sebagai orang tua, sebagai ketua keluarga. Okay? Ini kesalahan Daud dan Imam Eli. Daud salah karena tidak tegas terhadap anaknya dan dalam mendisiplinkan anaknya ketika mereka berbuat kesalahan. Jadi ada 4 kemungkinan menjadi orang tua. Semua ini kita akan hadapi sebagai seorang ayah. 4 kemungkinan menjadi orang tua. Pertama, pemanja. Dalam arti kata, kasih banyak, disiplin sedikit. Seperti mana awal tadi kan, kasih banyak, disiplin sedikit. Kasih yang terlalu banyak tanpa disiplin. Kan? Sebab kita terlalu mengasihi anak kita, sayang dengan anak kita, sehingga untuk mendisiplinkan anak kita itu sukar sekali kita lakukan. Sebab kita katakan sangat sayang dengan anak kita. Kalau kita saat ini sudah manja sebagai seorang anak, janganlah menyalahkan orang tua kita dan mulailah untuk belajar. Yang kedua, penyia-nyia. Artinya kasih sedikit, disiplin sedikit. Wah, kasih sedikit, disiplin sedikit. Orang tua yang tidak punya waktu untuk anaknya. Ini berbicara tentang orang tua yang tidak
ada waktu, ada masa untuk anaknya. Hanya memberikan uang, tapi tidak memberikan nilai hidup yang baik untuk anak-anaknya. Oh, saya bagi duit dengan anak saya. Saya apa yang mereka minta, saya bagi. Apa yang mereka perlu, saya beli. Kata kita, mungkin kita berpikir, tapi untuk meluangkan masa dengan anak kita sukar kita lakukan. Untuk bercakap pun ada. Orang tua seperti itu kan, bercerita dengan anaknya susah sekali. Oke. Makan sama dengan anaknya susah sekali, berbincang dengan anaknya susah sekali. Ini satu hal yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, pemaksa. Kasih sedikit, disiplin banyak. Ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang ayah. Umumnya anak-anak yang akan menjadi pemberontak pada akhirnya bila disiplin terlalu banyak. Memaksa, harus kamu seperti ini, harus kamu seperti ini, harus seperti ini. Kan? Ini satu hal yang salah. Yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Semuanya harus, semuanya seperti ini. Ikut arahan kita sebagai orang tua. Sehingga apa yang berlaku terhadap anak yang punya orang tua seperti ini, mereka menjadi pemberontak. Dan keempat, pemimpin. Sebagai orang tua, apakah kita sebagai seorang pemimpin 100% kasih, 100% disiplin? Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi inilah yang terbaik sebagai orang tua. Sama seperti Tuhan, Dia mengasihi dan juga mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus menjadi orang tua yang bersikap seperti pemimpin, yang tahu bila harus mengasihi dan bila harus mendisiplinkan anak. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mendisiplinkan anak tanpa melukai hati anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar anak kita tidak terlukai hati mereka. Pertama, mengeratkan hubungan. Hubungan dengan anak harus diperdekat, dikuatkan setiap hari. Hubungan mempengaruhi sampai sejauh mana sikap kita terhadap anak-anak kita. Kita boleh lihat dalam Ibrani 12 ayat 6, mengasihi dan disiplin. Okay? Ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak akan dapat memberi kritikan karena akan jadi masalah dan anak kita akan tersinggung kalau kita tidak mengeratkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Sama halnya dengan anak kan, kalau hubungan jauh dengan anak, tidak pernah bagi waktu dengan anak-anak kita, dan selalu orang tua berkata, tidak, jangan. Susah kan? Jadi bagilah masa, eratkan hubungan kita dengan anak kita. Kalau kita memperlakukan anak kita seperti sahabat, seperti kawan kita, apa yang mereka perlu, apa yang mereka mau, mereka bagi tahu dengan kita, kan? Kalau kita mengeratkan hubungan dengan anak kita. Yang kedua, harus bijak bagaimana kita memberi nasihat atau disiplin. Waktu kita tegas pada anak, kita harus berhati-hati. Dalam Kolose berkata, jangan sampai kita menyakiti hati anak. Norman Wright berkata, cara Anda menyampaikan bimbingan yang benar akan mempengaruhi bagaimana anak Anda menerimanya. Nah, jadi cara kita memberikan nasihat, masukan kepada anak atau teman atau siapa saja akan punya pengaruh apakah itu diterima ataupun tidak. Cara kita menyampaikan bimbingan, mendisiplinkan mereka, anak kita. Jadi janganlah jemu-jemu untuk membangun, menasihati anak kita, membimbing anak kita. Dan penting untuk konsisten dan tidak mudah menyerah. Untuk terus mendidik anak-anak, harus terus-menerus, karena Tuhan tidak pernah menyerah. Jangan kita katakan, saya sudah angkat tangan, tidak mau lagi menasihati anak saya. Jangan pernah menyerah.
dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita mengasihi mereka. Mereka adalah anak-anak kita. Jangan kita berbagi kasih dengan anak kita. Yang satu kita sayang, yang satu kurang sayang, yang satu tidak disayangi. Baik bapa, baik ibu, jangan menjadi orang tua yang seperti itu. Okay? Yang satu dilebih-lebihkan. Semua kita harus mengasihi mereka sama rata. Anak-anak, kalau kita perhatikan, mereka perlu kasih sayang daripada kita sebagai orang tua. Eratkanlah hubungan yang baik pada mereka. Bijaklah kita dalam memberi nasihat ataupun disiplin. Lalu yang terakhir, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Sebagai bapa, sebagai seorang ayah, harus menjadi teladan. Menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Timotius disuruh memberikan teladan biarpun dia masih muda. Cerita daripada Timotius itu kita tahu dan perhatikan bersama bahwa walaupun dia muda harus menjadi teladan. Sebagai seorang ayah Kristen, sebagai seorang bapa yang mengenal Tuhan, mari kita perhatikan bersama bahwa kita seharusnya menjadi contoh kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada sesiapa saja, harus menjadi teladan. Anak-anak mungkin tidak mendengarkan nasihat kita, tetapi mereka akan meniru karakter kita. Mereka melihat karakter kita. Sehari-hari mereka, sepanjang waktu mereka bersama dengan kita, mereka akan melihat apa yang ayahnya lakukan, bagaimana sifat ayahnya, bagaimana kelakuan ayahnya di rumah dan di luar, dia tahu. Okay? Harus kita menunjukkan teladan contoh yang baik. Kan? Sebab anak-anak akan meniru sikap dan gaya hidup kita sebagai orang tua. Inilah yang sebenarnya menakutkan kita, karena mereka akan meniru apapun, biarpun itu hal yang negatif. Kita harus perhatikan. Jadi coba lihat diri kita sendiri saat ini dan juga orang tua kita. Seberapa jauh kita meniru orang tua kita yang sudah bersama dengan kita bertahun-tahun. Baik daripada sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Tapi janganlah menyalahkan orang tua pada saat ini, tetapi fokuslah pada kelemahan yang harus kita ubah sebagai seorang anak. Ubahlah kehidupan kita. Karena kalau tidak, nanti kamu pun boleh mempengaruhi anak-anak kamu di kemudian hari. Kamu yang bergelar anak pada ketika ini, satu hari nanti kamu juga akan bergelar seorang bapa. Belajarlah, jadilah bapa yang baik. Belajar daripada ayah kita. Tunjukkan contoh yang baik. Jadi menjadi seorang ayah adalah suatu kesempatan yang sangat mulia. Saat pengalaman kita sebagai seorang bapa pertama kali kita diberikan Tuhan anak, wah, perasaannya tidak dapat kita gambarkan seperti apa. Kan? Bila kita lihat selepas istri kita melahirkan, wah, kita lihat anak kita tidak dapat gambarkan perasaan kita waktu itu. Kita sudah bergelar seorang bapa, tidak cukup di sana. Okay? Waktu dia masih bayi, kita hanya dengar dia menangis dan sebagainya. Bila sudah sampai masanya umur dia boleh sudah pandai memanggil kita bapa, dedi dan sebagainya. Wah, baru kita sedar tanggung jawab kita semakin berat, semakin besar. Baru kita sadar bahwa kita sudah menjadi bapa. Kan? Itu pengalaman saya secara pribadi. Bila pertama kali anak saya memanggil saya bapa, wah, sudah panggil pak, mak dan sebagainya, kan? Wah, happy kita. Jadi itu sebabnya saya katakan menjadi seorang ayah adalah suatu kesempatan yang sangat mulia. Tapi di tengah kesempatan yang besar ini ada juga risikonya. Karena itu marilah kita bangkit dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar bapa, dan marilah kita menjadi seorang bapa ataupun ayah seperti mana yang telah kita dengar bersama pada pagi ini, supaya jangan belas kasihan itu, kasih itu terlalu banyak sehingga berkata tidak itu susah kita keluarkan dari mulut kita. Biarkan anak-anak kita.
ada orang tua, kan? Bila ada orang lain katakan, anak kamu seperti ini, anak kamu bergaduh, bertumbuk dengan ini. Tidak, anak saya bukan seperti itu. Di rumah anak saya baik. Wah, kan? Bila orang katakan, anak kamu dia tumbuk anak saya, kan? Anak kamu seperti ini. Bila orang tua mendengar, dia katakan, tidaklah. Pandai-pandai kamu tuduh anak saya. Pandai-pandai kamu katakan anak saya seperti itu. Anak saya tidak seperti ini. Jadi bila kita sebagai orang tua memperlakukan seperti itu, tindakan kita seperti itu, dan tambah lagi anak kita mendengar bahwa dia dibela walaupun dia tahu sebenarnya apa yang orang katakan itu betul. Wah, bapak saya berpihak dengan saya walaupun saya salah. Walaupun yang saya buat tu, yang orang katakan tu betul. Wah, menjadi-jadi. Sampailah tahap bila dewasa, anak itu menjadi apa? Tidak seperti mana yang kita kehendaki. Sebab apa? Kelemahan dia di mana? Kesilapan dia di mana? Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Eli. Sebagai seorang bapa, saya sekali lagi, jadilah bapa yang tegas. Dalam masa yang sama, jadilah bapa yang lemah lembut. Lemah lembut terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu, bapa-bapa yang dikasihi Tuhan, sebagai kepala keluarga, mari kita menjadi bapa yang semakin kuat, membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kalau istri kita lemah, kalau anak kita lemah dalam berdoa, dalam mencari Tuhan, kita sebagai ketua keluarga bawa mereka. Jadilah ketua keluarga yang benar-benar mencari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kunci kebahagiaan keluarga itu adalah hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Sebagai orang tua, jadilah ketua keluarga, jadilah bapa yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu sebagai seorang bapa mengasihi Tuhan, istri dan anak-anak kamu juga akan mengasihi Tuhan. Mereka akan ikut, mereka mengikut contoh, mereka akan melihat apa yang kamu lakukan. Jadi inilah yang harus kita perhatikan bersama, belajar bersama sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah Kristen. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, masa yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami untuk kami meluangkan waktu ini mendengar daripada sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan menguatkan iman setiap pribadi kami, khususnya bapa-bapa yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami menjadi seorang ayah yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, yang diberi hikmat dalam kami mendidik, mendisiplinkan anak-anak kami, supaya kami jangan tersilap langkah dalam kami mendidik, dalam kami membimbing, dalam kami menasihati anak-anak kami, supaya kami menjadi seorang ayah yang benar-benar mendisiplinkan anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, jika selama ini kami gagal ya Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua, Tuhan kami mohon pengampunan daripada Engkau. Mulai saat ini biarlah kami menjadi seorang bapa, seorang ayah yang benar-benar menjadi teladan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah bersama dengan kami dari awal sehingga selesai. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon semua ini. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Haleluya.